Cerita tentang hujan peluru di Aceh. Selepas tengah malam tepat pada tanggal 18 Mei 2003, waktu itu Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, ia mengumumkan izin operasi militer di Aceh untuk melawan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Tanpa tunggu lama, tepat pada tanggal 19 Mei 2003, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan 42.000 pasukan bersenjata, yaitu 30.000 TNI dan 12.000 polisi. Operasi yang di luar nalar ini berlangsung selama 1 tahun. Operasi ini juga merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia sejak Operasi Seroja tahun 1975. Penerapan operasi militer justru membuat suasana kian mencekam dan mengancam orang yang tak bersalah mulai anak-anak hingga dewasa. Bagaimana kisahnya? Sebelum lebih jauh Mimin mengupas video ini lebih tajam, tekan dulu tombol subscribe dan notifikasi loncengnya, agar kamu mendapat update video menarik lainnya dari Haba Asa News. Terima kasih. Seorang warga Aceh dikeroyok dengan kejam oleh beberapa aparat militer Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, sedikit ulasan kita rilis untuk mengenang darurat militer di Aceh. Saat itu hari Jumat tahun 2003, langit cerah masih menerangi pusat pemberlanjaan di kota Loksukon, Aceh Utara yang jarum jam menunjukkan pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat. Masyarakat di sana tampak disibukkan dengan berbagai aktivitas, tapi mereka tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kendaraan tak henti-hentinya berlalu lalang, masyarakat waktu itu dikejar waktu deadline untuk sholat Jumat. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas, sejumlah personil Brimob tampak bersiaga di pusat kota Loksukon itu. Namun di sela-sela kesibukan, tiba-tiba, terdengar suara dor-dor. Suara tembakan itu terdengar 2 kali letusan senjata, entah dari arah mana. Akibatnya, 2 anggota Brimob yang sedang berjaga tewas seketika dan bersimbah darah tepatnya di salah satu warung unggas di pusat kota Loksukon. Suasana kota Loksukon waktu itu yang merupakan kota perdagangan di Aceh Utara berubah menjadi sepi dan mencekam. Tembakan balasan dari aparat semakin membuat masyarakat ketakutan dan panik. Beberapa toko yang semula masih buka, juga buru-buru ditutup oleh pemiliknya. Masyarakat yang tadi sibuk berlalu lalang, malah kocar-kacir meninggalkan lokasi mencari perlindungan dari peluru nyasar. Baku tembak terus terjadi antara pihak Brimob dan GAM yang diiringi dengan letusan-letusan bom dan senjata api. Ibadah sholat Jumat pun waktu itu terpaksa ditiadakan akibat kontak tembak ini. Tak hanya itu, pasukan bersenjata dari Brimob itu juga nyaris membakar rumah penduduk di Kompleks Hasbi Mawar, yang terletak di Desa Pante Abe, Loksukon. Daerah itu diduga basis adalah GAM. Baku tembak berlangsung hingga 2 jam membuat masyarakat trauma dan memilih untuk sembunyi di rumah. 2 jam berlalu, rentetan suara tembakan terus terjadi tiada henti. Mereka menembaki apa yang ada di depan mereka. Kambing, sapi, kaca rumah, mereka tembak dengan membabi buta, karena mereka sangat marah bahwa 2 orang teman mereka tadi tewas dengan peluru menembus kepalanya. Sesekali mereka mencaci maki musuhnya sambil menembaki apa yang dilihat dari mata mereka. Letusan senjata yang saling bersahutan terus berlanjut. "Di mana kau GAM? Ayo lawan kami." Kata-kata itu diucapkan oleh pasukan Brimob yang marah bagaikan kerasukan setan. Setelah 3 jam kemudian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti baku tembak. Aksi kemarahan mereka lalu diarahkan ke puluhan toko yang ada di pusat kota Loksukon. Tanpa pikir panjang, pasukan Brimob ini membakar puluhan toko yang lengkap isi barangnya. Semuanya hangus tanpa sisa seperti elektronik, emas, kelontong, uang, dan lainnya. Semuanya musnah terbakar, hidup kita saat ini bagaikan hidup di ujung peluru. Merekalah yang berkuasa untuk saat ini, bukan kita. Ucapan itu yang pernah diucapkan oleh salah seorang saksi mata dan juga salah seorang pemilik toko yang hangus dibakar. Masyarakat yang awalnya bersembunyi di rumah, kali ini mulai tenang dan kembali keluar ke rumah. Setelah keluar, terlihat kepulan asap hitam yang sangat tebal. Mereka justru berhamburan mendekati lokasi tempat dibakarnya puluhan toko itu.
Suasana mencekam di Aceh khususnya Loksukon waktu itu terus berlanjut, membuat masyarakat yang tak bersalah menjadi panik dan ketakutan. Masa darurat militer di Aceh pada waktu itu membuat masyarakat tak bisa kemana-mana karena diselimuti kepanikan dan ketakutan. Pasukan TNI dan Polri mulai bergerak ke pelosok Aceh untuk membatasi ruang gerak GAM. Akibatnya, telah terjadi perusakan fasilitas-fasilitas publik, meningkatnya arus pengungsian karena khawatir menjadi korban perang, lumpuhnya perekonomian di beberapa wilayah dan jatuhnya korban. Dilansir dari Detik News, edisi 21 Februari 2005, 2 bulan usai kejadian gempa dan tsunami Aceh kala itu. Akibat kontak senjata dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, 8 anggota Batalion Zeni Tempur 9, yang sedang memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak di Aceh Jaya tertembak. 1 di antaranya tewas dan 7 anggota TNI lainnya mengalami luka-luka, demikian disampaikan Ketua Tim Informasi Satuan TNI Bantuan Operasi Kemanusiaan Nanggro Aceh Darussalam, NAT, Kolonel Infantri DJ Nachrowi seperti dalam rilisnya yang diterima Detikcom, Senin, 21 Februari 2005, malam. Menurut Nachrowi, kontak tembak sendiri terjadi Minggu, 20 Februari 2005, sekira pukul 9.45 WIB, saat tim Buana B Zipur 9 berjumlah 20 orang yang dipimpin Komandan Yon Zipur 9 Kostrad Letkol Sizia Reza Utama berangkat, guna melakukan perbaikan sarana transportasi rute Banda Aceh Meulaboh. Namun, saat di perjalanan tepatnya di Kampung Harapan, Kecamatan Keude Panga, Kabupaten Aceh Jaya terjadi penghadangan oleh 30 anggota GAM yang menggunakan 20 pucuk senjata. Akibatnya, depalan prajurit tersebut tertembak, 1 diantaranya tewas di tempat yaitu Pratu Leoma akibat terkena tembak di perut. Sedangkan ke-7 prajurit lainnya yang luka masih dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan Rumah Sakit Cutnyak Din, Meulaboh. Nachrowi juga menjelaskan, selain menelan korban, pasukan TNI juga mengalami kerugian material berupa 617 butir amunisi dan 1 GPS hilang. Korban yang gugur sendiri setelah sempat dievakuasi ke Jakarta, dan langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Buton, Sulawesi Tenggara. Kini, darurat militer yang sangat ditakuti masyarakat Aceh sudah memasuki hampir 22 tahun berlalu, terhitung sejak 19 Mei 2003. Sekarang masyarakat Aceh tidak lagi dihantui dengan tembakan-tembakan nyasar maupun kesengajaan. Tak ada lagi orang-orang yang mendengar suara tembakan di tanah rencong, dan kini semua sudah kondusif dan aman. Masyarakat Aceh kembali tersenyum setelah penandatanganan MOU Helsinki antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Bangunan-bangunan yang dulunya porak-poranda akibat diserbu pihak bersenjata, kini tak tampak lagi bekasnya, sudah dibangun kembali. Namun, jejak dari kekejaman konflik Aceh tetap masih terasa, terutama trauma dan bekas cacat fisik pada sebagian warga Aceh yang dulu merasakannya. Kita berharap pada gubernur baru Aceh terpilih dapat memajukan dan mensejahterakan provinsi yang pernah porak-poranda karena konflik dan gempa serta tsunami 2004 silam. Apalagi sosok pemimpin terpilih adalah mantan Panglima GAM yang disegani, semoga Aceh terus hidup damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Terima kasih telah menonton dan tunggu ulasan video menarik lainnya dari Haba Asa News.